Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para audiens dan juga kepada yang terhormat Bapak Andri Wicaksono. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Keterampilan Menyimak. Di sini saya Novia sebagai moderator, Maria Lestari sebagai penyaji 1, Wila Putri Windasari sebagai penyaji 2, dan Erliza sebagai penyaji 3. Selanjutnya, saya persilakan kepada Maria Lestari untuk menyajikan materi pertama. Kepada Maria Lestari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang pertama. Materi yang pertama, pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan secara lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, dan apresiasi terhadap interpretasi untuk memperoleh informasi serta memahami makna informasi yang disampaikan pembicara. Yang kedua, tujuan menyimak. Ada 6 tujuan menyimak. Yang pertama, untuk mendapatkan fakta atau ide. Dilakukan dengan cara melakukan eksperimen penelitian atau membaca buku. Dapat juga dilakukan dengan cara mendengarkan radio, melihat televisi, dan berdiskusi. Yang kedua, untuk menganalisis fakta atau ide. Penyimak dapat menganalisis dengan mempertimbangkan hasil simakan dengan pengetahuan dan pengalamannya. Yang ketiga, untuk mengevaluasi fakta atau ide. Penyimak boleh berpendapat tentang benar atau tidaknya ide dan fakta, meragukan, menolak, mempertimbangkan, dan menyimpulkan ide pokok atau fakta yang dibicarakan oleh pembicara. Yang keempat, untuk mendapatkan inspirasi. Dari pengalaman atau informasi yang disampaikan oleh pembicara, penyimak dapat mendapatkan inspirasi tentang topik yang dibicarakan oleh pembicara, misalnya tentang pengalaman hidupnya melalui cerita atau radio. Yang kelima, untuk memperoleh hiburan. Faktor kesibukan dan adanya beberapa masalah membuat pikiran menjadi jenuh. Oleh karena itu, dengan mendengarkan musik atau nyanyi-nyanyian, ataupun menonton pertunjukan secara langsung, penyimak sudah memperoleh hiburan. Yang terakhir, untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Untuk memperlancar atau meningkatkan kemampuan bicara, dapat ditempuh lewat menyimak sebelum bicara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji Maria Lestari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wila sebagai penyaji 2. Kepada Wila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu manfaat menyimak. Kegiatan menyimak mempunyai manfaat yang besar bagi manusia. Melalui kegiatan menyimak, dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Menyimak juga dapat membentuk sikap aktif dan peka, cepat tangkap terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk mendapatkan fakta, memperoleh informasi. Bagaimana sih memperoleh informasi? Yaitu mencerna informasi tersebut dalam otak untuk memberikan makna pada hal yang disimak, dan tahap selanjutnya dapat merasakan keindahan apa yang disimak. Yaitu yang kedua, yaitu memperluas pengetahuan dan pandangan. Bagaimana cara kita menanggapi dan bagaimana kita memandang sesuatu itu dengan pengetahuan tanpa kita tuh langsung memikirkan bahwasan itu hoax atau tidak. Yang ketiga, yaitu memenuhi rasa ingin tahu. Bagaimana sih kita memenuhi rasa ingin tahu kita atau kepo kita, yaitu dengan cara bagaimana kita mencari tahu dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang keempat, yaitu menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman. Kita harus menambah pengetahuan kita dengan banyak dan kita memahami apa yang sedang kita cari tahu itu. Yang kelima, yaitu menikmati bahan informasi. Kita menikmati bahan informasi itu juga harus dari real, bagaimana caranya bahwasanya kita harus mengambil atau menanggapi yang kita dapat informasi itu, kita menikmati dari koran, dari sumber-sumber yang udah terpercaya. Dan yang terakhir itu menilai informasi. Kita masuk ke yang D, yaitu ragam menyimak. Menurut Tarigal,
Raga menyimak dibedakan menjadi dua, yaitu menyimak ekstentif dan menyimak interstif, yang dipaparkan sebagai berikut. Menyimak ekstentif, yaitu menyimak ekstentif sejenis kegiatan menyimak yang mengenai hal-hal yang umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu bawa bimbingan langsung dari seorang guru atau jenis-jenis menyimak ekstensif. Nah, ada beberapa jenis-jenis menyimak ekstensif. Yang pertama yaitu menyimak sosial, menyimak sekunder, estetik, dan menyimak pasif. Dan yang kedua dari menyimak tadi yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif itu apa? Yaitu menyimak diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh atau lebih diawasi, dikontrol dalam suatu hal tertentu. Nah, ada beberapa hal penting nih sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyimak intensif ini terutama sekali dapat diarahkan pada butiran-butiran bahwa sebagai bagian dari pengajaran program bahasa. Yang kedua yaitu menyimak intensif, yaitu terutama sekali dapat diarahkan pada pemahaman serta pengembangan utama. Kita masuk ke yang D. Kita masuk ke yang E, yaitu faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu faktor kondisi fisik seorang penyimak, faktor psikologis dan positif, faktor sikap penyimak, faktor pendengar, faktor jenis kelamin, faktor lingkup, dan faktor peranan masyarakat. Apa sih kondisi fisik seorang penyimak? Kita dapat mempengaruhi atau memotivasi sikap pribadi, situs kehidupan, dan peranan. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menemukan keefisienan serta kualitas aktif dalam penyimak. Faktor psikologis, yaitu positif dapat memberikan pengaruh yang baik bagi kegiatan menyimak. Faktor sikap, yaitu memahami sikap penyimak merupakan salah satu modal penting bagi pembicara dalam menarik minat pembaca atau para penyimak. Dan yang selanjutnya itu memotivasi. Merupakan salah satu butir penentuan keberhasilan seseorang. Dan yang terakhir yaitu faktor jenis kelamin dan beberapa peneliti. Pakar menyimpulkan bahwasanya pria pada wanita umumnya mempunyai perhatian yang berbeda. Dan cara mereka memusatkan perhatian pada suatu berbeda. Berbeda pula dalam kegiatan menyimak. Nah, sifat dan gaya menyimak pria dan wanita ini sangat berbeda. Faktor lingkungan sangat berpengaruh, dan faktor peranan masyarakat juga sangat berpengaruh. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wila sebagai penyaji kedua. Selanjutnya, materi ketiga disampaikan oleh Erliza selaku kepada Erliza, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materinya. Yang materinya yaitu tahap-tahap dalam menyimak. Nah, tahap-tahapnya yaitu ada tahap mendengar. Nah, dalam tahap ini baru mendengar sesuatu yang dikemukakan oleh sang pembicara. Dan yang kedua, tahap memahami. Nah, setelah mendengar, maka ada keinginan untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh sang pembicara. Nah, yang ketiga itu ada tahap menginterpretasi. Nah, yaitu penyimak yang baik, yang cermat dan teliti. Dan yang keempat itu ada tahap mengevaluasi. Nah, setelah memahami serta menafsir atau menginterpretasikan isi pembicaraan sang penyimak pun mulailah penilaian atau mengevaluasi pendapat serta gagasan anang pembicaraan. Nah, yang kelima itu ada tahap menanggapi. Nah, yaitu tahap terakhir dalam kegiatan menyimak, sang penyimak menyambut, menyampaikan serta menerima gagasan atau ide yang dilakukan oleh sang pembicara
dalam ajuran atau pembicaraannya. Nah, dan yang G, pemilihan bahan simak. Nah, bahan simak merupakan unsur penting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Bahan simakan itu dapat berupa gagasan atau informasi. Nah, ada beberapa butir-butir pokok yang ada kaitannya dengan upaya untuk membuat bahan simakan bisa menarik, yaitu butir-butir pokok yang dimaksud antara lain. Nah, tema harus up to date, terus tema terarah dan sederhana. Tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. Terus tema bersifat sugestif dan evaluatif. Nah, tema bersifat motivatif. Bahan simakan harus dapat menghibur, terus bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Harus bersifat dialog, bukan dualog. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Eliza selaku penyaji ketiga. Yang selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan. Kepada Wila, saya persilahkan. Nah, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya dapat kita tarik kesimpulannya, menyimak itu mendengarkan serta memperhatikan dengan baik dengan cara kita membaca atau kita meneliti sesuatu itu. Bisa disimpulkan lebih tepatnya yaitu mendengarkan serta memerhatikan baik-baik apa yang dibaca atau yang diucapkan oleh si pembicara, serta menangkap dan memahami isi dari makna komunikasi yang tersirat di dalamnya. Mungkin sekian kesimpulannya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wila yang kesimpulan. Sekian presentasi materi dari kami yang berjudul keterampilan menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyebutan kata-kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.